Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya, wakakakak. Soal Land 2 chapter 504. Raja Beruang Es sangat tidak bersalah. Dia tampak sangat bodoh, tetapi sangat bertekad. Meskipun dia tahu bahwa permaisuri salju telah kehilangan tubuh aslinya, dia masih mendengarkannya, justru karena dia telah menyelamatkannya dan membawanya ke atas. Dia memperlakukan Ratu Salju seperti ibunya, dan memperlakukan Huo Yuhao sebagai kakeknya. Jika Raja Beruang Es berada dalam situasi hidup atau mati dan Huo Yuhao hanya berdiri di satu sisi menonton, bagaimana dia bisa cocok menjadi mitra Raja Beruang Es? Inilah mengapa Huo Yuhao tidak ragu sama sekali. Baginya, harga berapapun yang harus ia bayar tidak sebanding dengan perasaan jelas di hatinya. Dia bersedia mengambil risiko untuk bayi kecil. Namun, dia tidak sepenuhnya tidak rasional. Dia ingin mengandalkan skala terbalik. Meskipun dia tidak tahu apakah itu bisa menahan kilat, dia masih melakukannya dengan sukarela. Saat petir berbentuk bola jatuh dari langit, ki alami yang menakutkan langsung menelan Huo Yuhao. Permaisuri salju ingin bergegas, tetapi terlempar oleh ki alami yang sangat besar. Raja Beruang Es dipenuhi dengan keheranan. Dia telah jatuh di tanah dan jelas merasakan hidupnya menghilang. Dia juga dengan jelas melihat bagaimana bola petir itu benar-benar menelan Huo Yuhao, yang sangat kecil dibandingkan dengan dia, tetapi muncul sangat tinggi dan kuat di udara sekarang. Kakek, bayi kecil terisak. Dia tidak bisa lagi tetap tenang seperti sebelumnya. Dua butir air mata besar bergulir dari sisi matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekhawatiran yang datang dari Huo Yuhao. Yuhao, Ratu Salju berteriak. Pada saat ini, dia juga dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan binatang buas. Bahkan jika dia memiliki skala terbalik Bisgat, bagaimana dia bisa yakin bahwa Dewa Bis akan muncul pada saat ini untuk menyelamatkannya? Selain itu, ini adalah demiplan spektral, bukan benua Douluo. Bahkan jika Ditian ada di sini, bisakah dia melakukan sesuatu? Sebelum jawaban apapun diketahui, Huo Yuhao masih didakwa tanpa ragu-ragu. Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan keterikatannya dengan Little Bai. Jika dia sudah seperti itu kepada Little Bai, bagaimana dia akan memperlakukan permaisuri salju, permaisuri es, dan cacing Skydream? Secara alami akan lebih baik. Pada saat ini, permaisuri salju dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia tidak hanya bersyukur bahwa Huo Yuhao telah menyelamatkan Little Bai. Dia juga bersyukur bahwa dia telah menunjukkan sisi baiknya pada manusia. Permaisuri salju tahu bahwa jika Huo Yuhao selamat dari cobaan ini, dia dan para spirit lainnya tidak akan lagi memiliki penghalang lain bersamanya. Raungan naga nyaring akhirnya terdengar. Namun, suara itu juga terdengar seperti tersiksa. Cahaya hitam pekat menyebar dan menelan semua kilat. Huo Yuhao jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Di langit, cakar naga hitam pekat tetap di udara, dan meraih ke arah awan bencana. Pada saat yang sama, suara marah terdengar, Huo Yuhao, Anda benar-benar mencari mati. Jika kamu mati di hutan, aku masih bisa mencuri takdirmu. Kamu cacingan. Petik 2. Permaisuri salju tersenyum. Namun, senyum itu hanya bertahan sesaat sebelum membeku di tempat. Itu karena cakar. Cakar itu meraih ke arah langit. Awan bencana begitu kuat sehingga mereka hampir membunuh Raja Beruang Es. Namun, mereka dihancurkan oleh cakar. Naga. Tuhan. Cakar. Ratu Salju berkata, kata demi kata. Pada saat yang sama, dia juga mengambil kesempatan untuk menghilang ke dalam tubuh Huo Yuhao sama seperti Ditian yang terlalu terganggu untuk memperhatikan. Saat ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Namun, dia tidak kesakitan, karena dia benar-benar mati rasa pada saat ini. Semua tulang, otot, lorong, dan bahkan laut spiritualnya mati rasa pada saat ini. Namun, yang ia temukan sangat mengejutkan adalah ia merasa gatal. Itu tidak nyaman dan sekaligus nyaman. Apa yang sedang terjadi? Awan bencana menghilang. Suara Dewa Binatang itu sekali lagi terdengar. Yuhao, apa yang kamu lakukan? Mengapa ada petir bencana? Beraninya kamu menggunakan tubuhmu sendiri untuk menghalangi petir bencana.
Jika Anda melakukan ini sekali lagi, Anda bisa pergi dan mati. Petik 2. Ditian memang geram. Meskipun dia telah menggunakan cakarnya untuk menghancurkan bencana, dia adalah orang yang menderita dampak terbesar dari petir ketika dia dipanggil oleh skala terbalik. Adalah penting untuk mengetahui bahwa itu adalah tahap terakhir dari malapetaka, yang ketika itu melepaskan serangan terkuatnya. Bahkan binatang jiwa 300.000 tahun seperti Ice Bear King tidak bisa mengatasinya. Ditian bergegas menggunakan kekuatan spasial, dan segera menderita serangan yang kuat. Dapat dimengerti berapa banyak rasa sakit yang dia alami. Dia benar-benar terluka. Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya dan menyentuh rambutnya yang benar-benar hangus. Dia terkekeh, "Bisgat, terima kasih. Saya hanya membantu seorang teman. Jika tidak, dia akan mati." Petik 2. Apa? Cakar naga menghilang. Proyeksi hitam yang hampir transparan muncul di udara. Ditian tidak bisa benar-benar melampaui waktu dan tiba di sini dengan tubuh aslinya, terutama karena mereka tidak berada di benua Douluo. Fakta bahwa ia mampu melakukan hal ini sepenuhnya menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang kekuatan spasial. Mengenai fakta itu, Huo Yuhao benar-benar ketakutan. Ditian jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ditian melihat sekeliling, dan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Tempat apa ini? Itu bukan benua Douluo. Tampaknya menjadi dimensi spasial paralel. Apakah ini orang jahat? Bagaimana ini mungkin? Apakah ini orang jahat yang diciptakan oleh makhluk fana? Petik 2. Saat Ditian berbicara, keheranan dalam suaranya menjadi semakin jelas. Di benua Douluo, dia mengakui dirinya sebagai keberadaan terkuat. Dia juga yang paling dekat dengan menjadi dewa. Indranya jauh lebih akut daripada Ultimate Douluo atau Savage Beast lainnya. Karena kepekaannya, terutama terhadap kekuatan spasial, ia mampu menjadi yang terkuat dari 10 binatang buas besar di benua Douluo. Meski begitu, dia tidak sepenuhnya percaya diri dalam menciptakan demiplan seperti itu. Ini bukan pesawat yang lengkap, karena dia tidak bisa merasakan ekologi yang lengkap di pesawat ini. Tidak ada aura para dewa di demiplan ini, juga. Ini juga berarti bahwa itu pastilah pekerjaan makhluk fana. Jika itu masalahnya, seberapa kuat orang yang telah menciptakan pesawat ini? Paling tidak, dewa binatang itu lebih rendah darinya. Sepertinya ada seseorang yang lebih kuat darinya, seseorang yang berada di antara dewa dan dia yang ada. Baginya, ini bukan pukulan besar. Sebaliknya, itu adalah penemuan yang menarik. Sudah beberapa saat sejak Ditian memiliki motivasi untuk berkultivasi. Itu karena dia jelas tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi dewa, bahkan jika dia bekerja lebih keras. Dia hanya bisa mempertahankan kondisinya saat ini. Namun, setelah menyaksikan keberadaan demiplan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak senang? Jika kemampuannya dapat meningkat sedemikian rupa sehingga dia dapat menciptakan demiplan seperti itu, apakah dia akan mampu selamat dari bencana berikutnya dan mungkin hidup selama 100.000 tahun lagi? Setelah menyadari semua ini, Ditian tiba-tiba sangat termotivasi. Kemarahan yang dimilikinya untuk Huo Yuhao sebelumnya juga sebagian besar menghilang. Ketika dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao lagi, dia secara alami memperhatikan Raja Beruang Es. Binatang buas tipe es dengan budidaya 300.000 tahun. Apakah Anda dari Extreme North? The Beast God sedikit bingung ketika dia melihat Ice Bear King. Raja Beruang Es tidak mengeluarkan suara. Saat ini, dia hanya melihat Huo Yuhao. Ada pandangan kedekatan di matanya, seolah-olah dia sedang melihat ayah atau kerabatnya sendiri. Dewa binatang itu sangat kuat. Dia tahu dari sorot mata Raja Beruang Es bahwa Huo Yuhao telah menentang serangan atas namanya. Keheranan yang dialami Ratu Salju sebelumnya juga datang kepadanya. Meskipun Raja Beruang Es tidak datang dari Great Stardew Forest, dia juga binatang buas. Ditian menganggap dirinya raja dari semua binatang buas di benua Douluo. Semua binatang buas seperti bangsanya. Ketika dia melihat bagaimana Huo Yuhao telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan binatang buas, amarahnya semakin hilang. Huo Yuhao bertanya pada Ditian, "Bisgat, bisakah kamu menyelamatkannya?" Dia sangat terluka karena melawan petir. Petik 2. Ditian turun dari langit dan mendarat di samping Huo Yuhao. Dia hanya melirik Raja Beruang Es sebelum berkata, "Aku tidak bisa menyelamatkannya."
Asalnya sangat rusak karena melawan petir, dan inti jiwanya juga retak. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya sekarang adalah menjadikannya roh Anda. Bagaimana kekuatan jiwamu mencapai peringkat 80 begitu cepat? Petik 2. Meskipun skala terbalik di Tian ada di tubuh Huo Yuhao, dia hanya bisa merasakan apa yang terjadi setiap kali Huo Yuhao merasakan aura di alam ilahi, atau ketika dia dalam bahaya. Dia tidak bisa memantau Huo Yuhao sepanjang waktu. Saat ini, dia terkejut menyadari bahwa Huo Yuhao sudah berada di peringkat 80. Budidaya orang ini meningkat terlalu cepat. Apakah benar-benar tidak mungkin? Huo Yuhao bertanya dengan cemas, Anda telah mengatasi 8 bencana. Kamu sangat berpengalaman. Ayo, selamatkan dia. Petik 2. Ditian mendengus dan berkata, mengingat status saya saat ini, mengapa saya berbohong kepada Anda? Jika saya tidak bisa menyelamatkannya, saya tidak bisa. Bukankah kamu peringkat 80 sekarang? Dengan cepat, bergabung dengannya. Kalau tidak, akan terlambat. Karena Anda menyelamatkannya, saya yakin dia bersedia menjadi roh Anda. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Ditian, bayi kecil sudah mengangguk berulang kali sebelum Huo Yuhao bahkan membuka mulutnya. Tidak hanya ada ekspresi kegembiraan di matanya, tetapi bahkan ada keinginan besar. Huo Yuhao tahu bahwa tidak ada jalan lain. Jika bahkan Ditian tidak bisa menyelamatkannya, bayi kecil tidak akan bisa hidup. Dia mengerutkan bibirnya, dan kemudian mengangguk pada Little Bai. Mata bayi kecil langsung bersinar. Seolah-olah dia mengalami lonjakan energi sesaat sebelum dia meninggal. Dia secara paksa membalikkan badan dan membungkuk di depan Huo Yuhao. Ditian berkata, mulailah kemudian. Aku akan melindungimu. Setelah kamu menyatu dengannya, aku punya sesuatu yang penting untuk kamu tanyakan. Petik 2. Terima kasih. Huo Yuhao tidak banyak bicara. Setelah dia mengucapkan terima kasih, dia segera mulai membaca mantra untuk kontrak yang sama. Dalam hal menyatu dengan roh, Huo Yuhao memiliki pengalaman terbesar dari semua guru jiwa. Dia adalah orang yang telah menetapkan profesi sebagai Master Transmisi Spirit dan Pagoda Master of the Spirit Pagoda. Formasi secara bertahap muncul di bawah Huo Yuhao dan Ice Bear King. Huo Yuhao merasakan maksud Raja Beruang Es, dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan spiritualnya, memanggilnya. Raja Beruang Es perlahan-lahan mengangkat salah satu cakar depannya dan mengulurkan jari ke Huo Yuhao. Jarinya terlalu tebal. Bahkan ketika Huo Yuhao menempatkan seluruh telapak tangannya di jari Ice Bear King, itu bahkan tidak bisa menutupi ujung jari. Cahaya biru es yang lembut beriak dari tubuh Raja Beruang Es. Dia adalah binatang buas yang selamat dari 2 bencana. Setelah mengalami petir bencana ini, secara teknis dia adalah binatang buas yang telah melalui 3 bencana. Hanya saja dia tidak bisa bertahan lagi. Cahaya biru redup juga muncul di tubuh Huo Yuhao. Ketika dia melihat perubahan pada tubuh Huo Yuhao, Ditian berseru dengan terkejut. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Cahaya biru es yang dilepaskan dari tubuh Little Bai berubah menjadi cincin yang menelan Huo Yuhao. Huo Yuhao terpana menyadari bahwa kekuatan asal Little Bai sepenuhnya kompatibel dengan kekuatannya. Tidak ada penolakan selama proses fusi sama sekali. Dia juga tidak merasa kembung karena kekuatan asal Little Bai terlalu besar. Setelah dia menyatukan kekuatan Little Bai ke dalam tubuhnya, dengan cepat menyatu dengan kekuatan jiwanya. Bahkan membantu menyerap manifold Mysterious Ice Essence dalam darahnya. Huo Yuhao berubah menjadi biru es. 7 cincin jiwa dari Ice jadi Empress Scorpion juga secara bertahap muncul. Merah, oranye, 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 merah dan merah. 7 cincin jiwa bersinar terang. Dalam pertarungan normal, Huo Yuhao tidak akan mengungkapkan warna cincin jiwanya, itu setara dengan mengatakan kepada lawannya bahwa dia luar biasa. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia jelas tidak berani ceroboh, dan melakukan yang terbaik untuk fusi ini. Cincin jiwanya dengan demikian dalam bentuk dan warna aslinya. Murid-murid Ditian menyusut sedikit. Dia kagum. Anak ini memang luar biasa. Tidak heran dia bisa menarik panggilan dari alam ilahi. Saya harus mengawasinya lebih dekat. Tidak peduli apapun, aku tidak bisa membiarkannya membawa aura dewa takdir binatang ke alam dewa. Tubuh Raja Beruang Es perlahan runtuh, dan aura hidupnya perlahan menghilang.
Cincin jiwa merah baru dengan 3 pola emas perlahan bangkit dari kakinya. Sejak saat ini, Huo Yuhao benar-benar menjadi jiwa Douluo. Dia sekarang adalah Douluo jiwa dengan 8 cincin. Bahkan Huo Yuhao tidak mengharapkan jiwa bela diri es tertinggi untuk menjadi yang pertama mencapai 8 cincin. Bahkan, semakin sulit untuk menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri utamanya. Terlalu sulit untuk menemukan makhluk berjiwa roh tipe spiritual. Selain itu, karena jumlah roh yang telah meningkat, Huo Yuhao menjadi semakin tidak rela untuk membunuh binatang buas untuk meningkatkan jumlah cincin jiwa yang dia miliki. Artikel